Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi untuk bagian pertama, ya. Nah, untuk bagian pertama ini kompetensi dasarnya adalah 3.3 dan 4.3. Nah, untuk 3.3 yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Itu untuk aspek pengetahuan. Sedangkan untuk aspek keterampilan 4.3 yaitu mengembangkan isi yang terdiri dari permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi secara lisan dan atau tulis. Nah, kita awali dengan mengenal definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi, ya. Baru setelah itu nanti kita akan melanjutkan ke bagian B. Nah, kita mulai dengan definisi. Nah, definisi teks eksposisi itu ada dua. Yang pertama adalah definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang kedua definisi menurut seorang pakar linguistik atau kebahasaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan sebuah karangan. Jadi inti sebuah eksposisi itu adalah memaparkan. Kemudian menurut Garis Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Jadi ada kesamaan dari dua definisi ini. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Ada 5 ciri. Yang pertama adalah menjelaskan pokok persoalan secara objektif, ya. Tidak ada unsur subjektif maupun emosional. Yang kedua, menggunakan gaya informasi yang persuasif dan memberi informasi yang sejelas-jelasnya. 3. Memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Jadi selain penyampaiannya itu lugas, tidak ada unsur kiasan, ya, juga bahasanya harus benar, ya, sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Yang keempat, tidak melakukan pemihakan dan tidak memaksakan kehendak penulis kepada pembaca. Lalu yang terakhir, menyajikan fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi dalam membuat rumusan. Nah, agar sesuatu yang disampaikan itu lebih konkret. Mungkin kalau apa yang disampaikan itu abstrak, jadi lebih mudah dipahami. Kemudian jenis-jenisnya ada 6. Ya, di sini yang pertama ada eksposisi definisi, ya. Cirinya bahwa eksposisi ini menjelaskan makna suatu kata atau frasa. Kemudian eksposisi identifikasi, ya, yaitu eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur pengenal satu objek. 3. Eksposisi perbandingan dan pertentangan, ya, yaitu menunjukkan kesamaan dan perbedaan dua objek. Yang keempat adalah eksposisi ilustrasi, ya. Kemudian yang kelima eksposisi klasifikasi, dan yang terakhir adalah eksposisi analisis, ya. Nah, untuk eksposisi analisis ini ada eksposisi analisis kausal atau sebab akibat dan eksposisi analisis proses, yang masing-masing sudah dijelaskan pengertiannya di sini. Nah, berikut kita lanjutkan dengan bagian B, itu identifikasi teks eksposisi. Nah, untuk identifikasi yang pertama adanya permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi. Nah, sebuah teks eksposisi itu terdiri dari 3 bagian, ya, yaitu pembuka, nah, nanti disebut tesis, ya. Kemudian isi,
itu disebut argumentasi, dan penutup itu disebut rekomendasi, ya. Nah, apa yang biasanya dituliskan dalam tesis, ya? Nah, di sini dikemukakan atau dituliskan pernyataan umum atau permasalahan yang akan dibahas dalam teks tersebut. Lalu bagian isi atau argumentasi tentu berisi argumen atau pendapat, ya. Dan penutup atau rekomendasi tadi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, fakta dan opini, ya. Nah, fakta dan opini dalam eksposisi itu terdapat pada argumen, ya. Kita tahu argumen itu berisi fakta, tetapi dapat juga berisi opini, ya. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta itu merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau kenyataan, ya. Sedangkan opini berupa pendapat yang dikemukakan, ya. Nah, lalu dalam sebuah pidato itu juga terdapat paparan, ya. Jadi pidato itu salah satu bentuk eksposisi secara lisan, ya. Meskipun di dalamnya juga ada argumentasinya, ya. Nih. Nah, berikutnya pengembangan isi teks eksposisi. Nah, pengembangan teks eksposisi itu yang pertama melengkapi tesis dengan argumen, baru kemudian menyampaikan isi teks itu dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, jadi ada dua nanti, ya. Nah, sudah dijelaskan tesis itu adalah bagian pembuka tadi, ya, isinya apa, pendapat, bisa ya, pernyataan. Nah, kemudian yang kedua untuk menyampaikan kembali, ya, itu yang perlu diingat bahwa tetap kita harus memperhatikan isi. Jadi tidak boleh isi yang dari teks asli itu kita ubah, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan teks eksposisi, ya. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Nanti dilanjutkan pada video yang kedua, ya. Sekian dan terima kasih.